Selamat Hari Tuhan, saudara-saudara terkasih, dan selamat Hari Minggu Kerahiman Ilahi. Damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Bersama lagi dengan saya, Romo Argo, di channel Heavenward. Saudara-saudaraku, suatu hari saya bertemu dengan seorang teman lama. Karena sudah lama tidak bertemu, kami ngobrol ngalor ngidul, bercerita banyak hal, sampai akhirnya kami berbicara tentang iman. Dia menceritakan kegalauannya yang mungkin saja dirasakan oleh banyak orang lain. Ternyata selama ini dia meragukan bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Bagi dia, peristiwa sengsara dan penyaliban Tuhan Yesus mungkin benar terjadi sebagai bagian dari sejarah. Tetapi dia mempertanyakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan hal ini membuatnya hidup dalam kebimbangan. Pertanyaan dia yang pertama adalah, mengapa ketika Tuhan Yesus bangkit, dia hanya menampakkan diri kepada orang-orang terdekatnya saja, atau kepada mereka yang percaya kepadanya, contohnya para rasul, Maria Magdalena, dan murid-murid yang lain. Kenapa kok tidak kepada para orang Farisi dan orang-orang yang selama ini tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Supaya dengan melihat sendiri mereka bisa percaya. Yang kedua, jika Tuhan Yesus benar-benar bangkit, mengapa dia tidak menampakkan dirinya lagi sesering pada zaman para rasul? Jika dia sungguh bangkit, kan bisa saja dia menampakkan dirinya kepada kita di zaman ini. Dia bisa mengajar, dia bisa melakukan mukjizat, dan pasti tidak ada orang yang ragu-ragu lagi tentang Tuhan. Saya tertegun juga mendengar apa yang sedang membuatnya galau saat itu. Saat itu saya hanya bisa berpikir dan khawatir berapa banyak lagi orang yang punya kebimbangan seperti ini. Saudara-saudara terkasih, saya ingin bertanya, mana yang lebih Anda inginkan, melihat atau mengalami Tuhan Yesus? Orang yang melihat belum tentu mengalami, tetapi orang yang mengalami sudah pasti melihat. Demikian juga, hal ini berlaku dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan itu bukan sebuah tontonan, saudara-saudaraku, tetapi sesuatu yang harus dialami. Untuk apa melihat Tuhan Yesus yang telah bangkit namun hidup kita tidak mengalami kedekatan dengan Tuhan dan tidak mengalami perubahan apapun dengan kebangkitan Tuhan Yesus? Semuanya hanya menjadikan pengorbanan Tuhan di kayu salib percuma dan sia-sia belaka, saudara-saudaraku. Dengan mengalami Tuhan Yesus dalam hidup kita, maka kita akan melihatnya. Tentu saja dengan cara yang berbeda. Kita tidak lagi melihat Tuhan terbatas secara fisik, namun kita melihat dia secara rohani dan secara mendalam. Lihat saja para rasul. Mereka saja ketika melihat Tuhan yang telah bangkit, masih saja dipenuhi dengan keraguan-raguan, padahal mereka sebelumnya telah mengalami kebersamaan dengan Tuhan Yesus. Dan bandingkan dengan orang-orang yang dibaptis pada hari Pentakosta. Apakah ribuan orang yang dibaptis pada hari Pentakosta mengalami apa yang dialami oleh para rasul? Tidak. Namun mereka percaya. Dan kata Tuhan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Orang-orang Farisi itu tahu kok jika Tuhan Yesus bangkit. Buktinya mereka melihat kubur Tuhan Yesus kosong. Dan mereka juga telah mendengar kesaksian dari para penjaga kubur. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka malah menyebar fitnah bahwa para rasul lah yang mencuri jenazah Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, jika kita berpikir mengapa Tuhan kita Yesus Kristus tidak menampakkan dirinya kepada kita di zaman ini dan melakukan hal-hal seperti yang dilakukannya pada zaman para rasul itu, maka saya rasa kita telah berpikir terlalu jauh dan tidak realistis dan sekaligus tidak adil. Mengapa? Tidak semua dari kita pernah melihat sosok presiden kita secara langsung, ya kan? Paling-paling melalui televisi atau dari internet. Tetapi toh kita patuh terhadap kepemimpinannya, terhadap kebijakannya, dan kita berusaha untuk menjadi warga negara yang baik.
Lalu apa bedanya dengan Tuhan Yesus yang kita lihat gambarnya di mana-mana? Dan kita telah melihat kesaksian para nabi dan rasul yang tertuang dalam kitab suci. Apa bedanya? Padahal kesaksian mereka ini bukan kesaksian yang mati, tetapi kesaksian yang hidup. Karena firman Tuhan itu hidup. Tuhan Yesus juga telah memberikan tugas penggembalaannya kepada para rasul yang dilanjutkan oleh para uskup dan para imam di seluruh dunia. Mereka inilah yang melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka menggembalakan umat, mengajarkan firman, menguduskan umat melalui sakramen-sakramen, dan banyak hal lain yang dilakukan. Sebenarnya sudah banyak yang dilakukan Tuhan untuk kita melalui gerejanya. Lalu, mengapa kita masih menuntut Tuhan untuk melakukannya sendiri? Bandingkan, apakah kita pernah menuntut presiden kita untuk datang sendiri ke rumah untuk menjelaskan kebijakan-kebijakannya? Tidak kan? Maka saudara-saudaraku, dengan berpikir seperti itu, kita justru bersikap tidak adil terhadap Tuhan dan terhadap diri kita sendiri. Karena kita tidak membiarkan diri kita untuk bertumbuh secara rohani dengan baik. Padahal Tuhan ingin disentuh dengan mendalam secara rohani, bukan dengan cara lama secara fisik. Saudara-saudaraku, di Minggu Kerahiman Ilahi ini, kita diingatkan bahwa Tuhan telah melimpahkan kerahimannya yang tidak terbatas bagi kita semua. Maka janganlah kita ragu untuk datang kepadanya. Datanglah dalam iman. Sentuhlah Tuhan dalam roh. Dan kita akan mengalami Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.